Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran etika dan budi pekerti. Saya sangat berbahagia pada hari ini, di pagi yang cerah ini, kita dapat berkumpul kembali bersama untuk belajar bersama mengenai etika dan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan belajar mengenai materi mengasihi segalanya. Jika anak-anak masih ingat, di beberapa minggu yang lalu kita sudah mulai belajar bagaimana mengasihi diri kita sendiri, kemudian mengasihi sesama manusia, dan hari ini kita akan belajar mengenai mengasihi segalanya. Siapa saja itu segalanya, apa saja itu segalanya. Oke, sebelum selanjutkan, saya akan panggilkan rekan sehari ini. Hari ini saya akan ditemani oleh beberapa rekan. Yang pertama, kemari Koko, datang kemari Koko. Selamat pagi semuanya. Halo, kembali bertemu dengan saya Koko. Ya, hari ini saya akan ditemani Koko. Ya, kita akan belajar bersama dengan Koko mengenai materi mengasihi sesama. Koko tahu nggak apa sih itu maksudnya mengasihi segalanya? Mengasihi segalanya itu maksudnya apa ya? Aduh, tiba-tiba kepala Koko jadi pusing. Aduh, nggak tahu deh coba jelasin ke Koko apa maksudnya. Oke, mengasihi segalanya itu maksudnya mengasihi semua yang ada di sekitar kita, siapa saja, mulai dari hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang ada di sekitar kita. Hewannya oh berarti itu saya dong berarti Koko. Berarti Koko juga harus disayangi, juga harus dikasihi. Koko senang sekali disayang. Iya, benar sekali Koko. Iya, Koko juga adalah salah satu anggota hewan, ya, merupakan ciptaan Tuhan. Dan sebagai seorang manusia, kita harus bisa mengasihi semua hewan yang ada di sekitar kita. Iya benar. Kenapa saya ditinggal sih? Koko, kamu kok tinggalin saya Koko? Kok kedengaran suara Bubu ya? Tapi Bubunya nggak kelihatan. Kemana Bubu? Aduh, saya lupa tadi panggil Bubu kemari. Koko, kamu tinggalin saya hari ini Koko. Dasar Koko nih. Jadi Bubu tertinggal kan? Tidak apa-apa Bubu. Jangan gara-gara hal seperti itu kamu jadi berkelahi. Itu hal yang tidak baik sekali. Iya sayangki. Iya, maafin Bubu. Habis Koko sih tinggalin saya. Ya, kita tidak boleh bertengkar. Apalagi kita hanya akan belajar mengenai mengasihi segalanya. Oke, kita lanjutkan. Tadi yang pertama mengasihi hewan. Kenapa kita harus mengasihi hewan? Karena hewan merupakan ciptaan Tuhan, merupakan bagian dari alam semesta ini. Coba bayangkan, jika di alam ini, di bumi ini, tidak ada hewan, hanya ada manusia. Apa jadinya bumi ini? Kita sebagai manusia pasti akan merasa kesepian. Kita pasti akan merasa bumi ini tempat yang membosankan. Ya, Tuhan menciptakan hewan sebenarnya bertujuan untuk membantu manusia. Benar. Saya tiap hari bekerja. Saya bisa menghasilkan susu sehingga
anak-anak manusia bisa sehat dengan meminum susu saya, ya. Jadi teman-teman, saya berharap teman-teman sayang sama saya ya teman-teman. Kokok, hebat juga kamu ya, bisa kasih minum susu, kasih anak-anak minum susu. Kalau saya nggak bisa buat apa-apa. Saya sedih. Gak boleh seperti itu, Bubu. Bubu sebenarnya juga baik. Ya, coba kamu pikirkan, Bubu. Selama ini apa yang kamu kerjakan? Kamu selama ini tinggal di hutan bersama teman-teman kamu. Apa yang sudah kamu lakukan di hutan itu adalah hal yang sangat baik. Dengan adanya kehadiran kamu, Bubu, dan teman-teman yang lain yang tinggal di hutan jadi terjaga. Coba tidak ada kalian, pasti hutan akan berantakan. Hutan tidak ada yang menjaga. Dan jika di bumi ini tidak ada hutan, maka bumi ini akan terjadi banyak masalah. Ya Bubu nggak boleh bersedih. Bubu juga hewan yang baik. Oke, terima kasih, Ya, teman-teman semuanya, anak-anak sekalian yang saya sayangin, mari kita sayangi hewan-hewan di sekitar kita. Mulai dari hewan yang kita pelihara. Mungkin di antara kita ada yang memelihara anjing, memelihara kucing, atau burung, ikan, dan hewan lainnya. Ya, mari kita jaga mereka, kita rawat mereka. Bagaimana cara merawat hewan peliharaan yang baik? Yang pertama, beri makan mereka secukupnya, beri makan mereka secara teratur. Kemudian yang kedua juga minuman, beri minum karena hewan juga butuh minum, ya, makan dan minum. Jadi berikan makan dan minum sesuai dengan hewan yang kita pelihara. Ya, kalau anjing, kucing, mungkin kita bisa kasih makanan anjing, makanan kucing, ya. Jangan kasih makan anjing dengan makanan ikan atau memberi makan ikan dengan makanan anjing. Tidak boleh, ya. Kita harus bisa merawat mereka dengan baik, ya. Bener tuh, bener. Kalau Koko sukanya makan rumput. Ya, setiap hewan memang memiliki makanan mereka masing-masing. Ya, jadi anak-anak saya sekalian, jika di rumah memiliki hewan peliharaan, rawat dan jagalah mereka. Yang pertama, beri makan dan minum yang teratur. Yang kedua, berikan tempat tinggal yang layak kepada hewan peliharaan kita. Tempat tinggal yang layak ini maksudnya seperti apa? Tempat mereka untuk tidur. Ya, mereka harus memiliki tempat untuk tidur yang bersih dan layak. Ya, kemudian selanjutnya kita harus membersihkan mereka secara teratur, memandikan mereka mungkin 2 minggu sekali atau paling lambat 1 bulan sekali. Karena dengan memandikan mereka, tubuh mereka baru bersih dan mereka bisa sehat. Ya, jadi anak-anak sekalian, ya, mohon diperhatikan beberapa hal ini yang memiliki hewan peliharaan. Oke, tapi tadi saya sudah menyampaikan memandikan. Ya, kalau ikan tidak perlu dimandikan, ya, karena ikan sudah hidup di air. Ya, anak-anak sekalian, saya sangat berharap anak-anak sekalian bisa menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Kemudian, jika hewan-hewan tersebut terluka, obatilah luka mereka, rawatlah mereka hingga sembuh. Oke, selanjutnya setelah hewan, kita juga harus menjaga tumbuhan dan benda-benda yang ada di sekitar kita. Kenapa? Ya, karena tumbuhan juga penting untuk kita, ya. Oh, ya benar sekali. Ya, benar. Coba tidak ada tumbuhan, ya. Siapa coba yang bisa menghasilkan oksigen, ya? Dengan adanya tumbuhan, pepohonan,
memberikan kami tempat tinggal yang bagus. Jadi kita harus jaga lingkungan kita. Oh, ya, benar sekali. Iya, anak-anak sekalian, tumbuhan di sekitar kita itu juga banyak memberikan manfaat kepada kita. Jagalah tumbuhan tersebut, kita jangan rusak tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sesering melihat ya anak-anak yang usil memetik bunga sembarangan, ya memetik dedaunan, ranting-ranting pohon sembarangan, ya kemudian membuang sampah sembarangan. Ya ini mengganggu tempat hidup tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ya, jadi anak-anak sekalian, walaupun tumbuhan tidak bisa bergerak, tidak hidup, tidak bisa bicara, tapi tumbuhan harus kita jaga. Karena dengan menjaga mereka, alam kita akan lebih indah. Alam kita akan lebih bersih, lebih sejuk. Udara di sekitar kita bisa lebih segar dan sejuk. Kemudian benda-benda di sekitar kita. Kita wajib mengasihi benda-benda di sekitar kita. Bagaimana cara mengasihi benda-benda di sekitar kita? Ya, saya yakin kita semua punya mainan di rumah. Saya yakin kita semua tiap hari bermain di rumah. Ya, yang pertama, bagaimana cara mengasihi benda-benda di sekitar kita? Mari kita rawat mainan kita. Mari kita rapikan mainan kita setelah bermain. Kita rapikan mainan kita. Jangan biarkan mainan kita itu berantakan. Kita jaga mereka, rawat mereka. Ya, karena mainan-mainan tersebut merupakan benda-benda yang menemani kita bermain selama ini. Kita bisa merasa bahagia, merasa senang saat bermain karena mainan memberikan kesempatan kita bermain. Oleh karena itu, selesai bermain, ingat rapikan mainan kita. Kembalikan mainan kita ke tempatnya semula. Bukan hanya mainan, buku-buku pelajaran, buku-buku bacaan. Ya, setelah belajar, kita rapikan. Tas, kotak pensil, kita rapikan, kembalikan ke tempatnya. Dan benda-benda lainnya, ya seperti pakaian, ya atau pakaian setelah kita pakai kotor, kita letakkan di tempat sebenarnya, ya. Katakan di tempat baju kotor jangan dilempar begitu saja, lempar sembarangan di rumah, ya. Kemudian sepatu, sandal ketika selesai dipakai, letakkan di rak sepatu dan sandal. Oh, ya benar. Dengan demikian, benda-benda itu pasti tidak akan rusak, teman-teman. Iya, benar sekali. Benar sekali tuh. Ya, anak-anak sekalian, ya. Jadi mulai dari mainan, buku pelajaran, ya, ala-ala sekolah kita, pakaian, sandal, sepatu, dan semua benda-benda di sekitar kita. Mari kita rawat dan jaga mereka agar benda-benda tersebut tidak mudah rusak. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita belajar mengenai 3 hal. Yang pertama, mengasihi hewan seperti Koko dan Bubu. Ya, Koko dan Bubu juga harus kita kasihi. Mereka adalah hewan-hewan ciptaan Tuhan. Kemudian kita harus mengasihi tumbuhan di sekitar kita, menjaga lingkungan di sekitar kita agar lingkungan kita tetap indah dan asri. Kemudian terakhir, mari kita kasihi benda-benda di sekitar kita, mulai dari mainan, buku, pakaian, sandal, sepatu, dan benda lainnya, ya. Bahkan piring makan kita setelah kita makan harus kita kembalikan ke tempatnya. Kita letakkan di tempat yang sebenarnya. Oke, anak-anak sekalian, saya berharap semuanya bisa menjadi anak-anak yang hebat. Walaupun kita hanya di rumah, walaupun kita hanya belajar melalui layar handphone atau layar laptop, tapi saya berharap apa yang diajarkan guru-guru kalian semua, guru-guru kita semua bisa bermanfaat dan bisa kalian praktekkan di rumah. Oke, semuanya sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye. Sampai jumpa teman-teman.
Mo. Iya, sampai jumpa. Hari ini kita belajar hal yang baru, Koko. Iya, Koko, kita harus belajar juga ya, Koko, mengasihi lingkungan, mengasihi benda-benda di sekitar. Iya, bener, Bubu. Kita juga harus ikut bagian dalam mengasihi. Jangan mau kalah ya. Hohohoho. Oke, bye teman-teman, bye, bye semuanya, sampai jumpa.